Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Baik. Alhamdulillah, kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum memulai pelajaran kita berdoa dulu. Coba kita berdoa. Tangan ke atas mendapat hitam, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa, takut-takutan tangan diputar, lunggu-lunggu tangan digulung, ular melingkar di pagar pundak, kanan, kiri, atas, bawah siap berdoa, satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang, dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera TV, tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi, empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat kelinci lompat, lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat dan berilah kami. Ya, jadi setiap sebelum kita melakukan sesuatu pekerjaan apa saja, kita harus selalu awali dengan doa. Itu namanya kita bersyukur kepada Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana hari ini? Hadir semua? Hadir semua toh? Coba Ade Aprilia. Ada Ade Aprilia? Ada. Iya, hadir semua ya. Nah, alhamdulillah semuanya hadir pada hari ini. Nah, sebelum memulai pelajaran, setelah kita berdoa, alhamdulillah ibu guru sudah absen, kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Coba, semua ibu guru harapkan berdiri dulu. Kita berdiri, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah
pada pagi hari ini kita akan belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial atau biasa disingkat KKA. Ya, jadi KKA itu K-nya coding, K yang kedua kecerdasan, A-nya artifisial. Kecerdasan coding dan kecerdasan artifisial. Coba Ibu Guru mau tanya dulu, siapa yang pernah dengar kata coding? Pernah ke sebelumnya pernah dengar kata coding? Belum. Ada yang belum, ada yang pernah tapi belum tahu apa artinya. Kalau Bilkis belum pernah dengar, Aileen sudah pernah dengar tetapi tidak tahu, hanya lewat saja kamus. Di sini kita akan belajar apa itu coding. Ya, apa itu coding dan apa itu kecerdasan artifisial. Coba, kalau AI pernah dengar? Benar. Oh, ini anak-anak kalau AI semangat. Karena AI itu berhubungan dengan apa kira-kira dia? Google. Apalagi? Komputer. Apalagi? HP. Apalagi? Intinya berurusan dengan teknologi. Siapa yang biasa buka WhatsApp? Saya. Biasa itu di WhatsApp, misalnya kita lagi bersedih, tinggal dipilih saja situ emojinya lagi menangis. Nah, itu termasuk AI. coding, itu termasuk AI. Maksudnya itu termasuk pemanfaatan teknologi. Ya. Kalau siapa yang pernah lihat robot? Saya. Robot, coba perhatikan, kira-kira itu robot siapa yang buat? AI. Nah, makanya kalian sudah tahu apa itu robot, sudah pernah lihat, sudah tahu bahwa robot itu yang buat adalah AI, tapi belum tahu apa sebenarnya itu AI. AI itu sama dengan kecerdasan artifisial atau KA. Nah, AI itu adalah bahasa Inggris. Penulisannya A dengan I. A-nya artifisial, sedangkan I-nya intelligent. Berarti artificial intelligence itu disebut AI. Nah, bagus sekali sudah ada yang kenal apa itu AI. Nah, sekarang sebelum kita membahas tentang coding dan kecerdasan artifisial ini, Ibu Guru akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita. Apa gunanya kita belajar coding dan kecerdasan artifisial? Kira-kira apa gunanya? Supaya anak-anak sekalian, supaya siswa kelas 5 ini, terutama yang akan menghadapi asesmen dan sudah akan naik di kelas 6, pergi di SMP, akan selalu berurusan dengan online, tugas-tugas online. Jadi dari sekarang di kelas 5 kita mulai diperkenalkan bagaimana mengenali itu teknologi, pemanfaatan coding dan kecerdasan artifisial. Tujuan pertamanya, anak siswa setelah mempelajari coding dan kecerdasan artifisial ini diharapkan mampu memahami apa itu coding dan kecerdasan artifisial. Terus tahu akan kegunaan coding dan kecerdasan artifisial dan tahu juga risikonya. Nanti ada risikonya. Jadi ada manfaatnya kita menggunakan ini KKA, ada juga risikonya. Toh? Coba. Jadi inilah gunanya Ibu Guru akan memberikan semangat kepada kita semua karena kita hidup di zaman digital. Sekarang kita sudah hidup di zaman digital. Pada saat kamu masih kecil sudah tahu HP, kan? Betul dong? Siapa yang ada HP di rumahnya? Semuanya ada HP karena itu yang paling umum kita ada sekarang.
Kalau yang lain kayak Lexus, kayak Infocus, nah itu orang-orang tertentu yang punya. Tetapi HP di setiap satu rumah itu pasti ada HP. Nah, itu gunanya kita harus belajar tentang AI supaya kita tidak gagal teknologi. Jadi biasa itu ada istilah ya gagal teknologi. Maksudnya sudah ada zaman sekarang ini harus kita pintar menggunakan teknologi biar mau geser-geser itu anunya layarnya HP susah. Nah, jadi mulai sekarang anak-anak sekalian harus bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Nah, sekarang Ibu Guru akan putarkan dulu video tentang coding. Perhatikan ya, tolong diamati videonya. Mulai belajar. Mulai belajar, klik pada bagian katalog kursus di atas. Jadi ini caranya kita belajar. Kali ini kita akan belajar kursus 1. Klik di sini. Kursus 1. Jadi caranya itu ini dia menggunakan KKA. Aplikasinya ini Jika adik-adik sudah punya akun, adik-adik sudah bisa masuk ke akun adik-adik Perhatikannya. dengan cara klik tombol masuk di atas. Cobalah minta bantuan orang tua atau guru untuk ini ya adik-adik. Nah, mari kita lanjutkan belajar. Kali ini kita akan pergi ke pelajaran 14 dan masih belajar mengenai loop atau perulangan bersama lebar. Yuk, langsung saja ke kata-kata pertama. Kita klik OK dulu adik-adik. Sama seperti permainan lebah sebelumnya, tujuan permainan ini adalah membawa lebah ke bunga, kemudian mengambil bunga sebanyak jumlah yang ada pada angka ini. Setelah mengambil bunga, maka kita harus membawa lebahnya ke sana. Kemudian membuat lagu sebanyak angka yang ada di sarangnya. Nah, kali ini kita masih akan melihat dulu adik-adik bagaimana caranya kalau kita menyelesaikan permainan ini tanpa menggunakan loop atau perulangan. Kita gerakkan dulu lebahnya ke kanan adik-adik. Berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah 5 kali, lebahnya akan ada di atas bunga. Maka kita harus mengambil bunga sebanyak 1 kali, yaitu angka yang ada di bunga. Ambil bunga 1 kali, kemudian gerakkan lebah ke atas, ke arah sarangnya. 1 kali saja ke atasnya. Setelah di atas, di sarangnya kita harus membuat madu. Berapa kali membuat madunya? Sebanyak angka yang ada di sarang, yaitu 1 kali. Ini ya jawabannya adik-adik dari teka-teki pertama. Yuk kita jalankan. Yang berjalan sebentar lebahnya. Ya,
bermain bersama lebah, adik-adik bisa melihat video ini sendiri ya. Kali ini kita tutup dulu videonya. Kita klik tanda X di kanan atas. Kali ini kita akan menggunakan pengulangan atau loop untuk menggerakkan lebah adik-adik. Apa sih yang bisa kita lakukan pengulangan? Hal yang sama yang dilakukan pada lebah berulang-ulang adalah bergerak ke arah kanan. Berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5. Lebah perlu bergerak ke arah kanan 5 kali. Karena lebah menggunakan hal yang sama, kita bisa menggunakan blok ulangi. Apa yang dilakukan? Yang berulang-ulang bergerak ke kanan adik-adik. Jadi kita tarik, bergerak ke kanan dan masukkan ke dalam loop. Berapa kali adik-adik? 5 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia yang perintahkan Setelah di itu situ. kita ambil Perintahkan supaya lebahnya berjalan. hanya 1 kali saja gunanya. Jadi tidak perlu menggunakan perulangan. Setelah mendapatkan 1 buah bunga, kita harus membuat madu. Gerakan lebah ke sana, yaitu ke atas 1 kali. Kemudian membuat 1 buah madu. Nah, seperti ini adik-adik. Sudah pas ya. Kita sudah punya 6 buah blok. Mari kita coba jalankan. Kemudian dia ada suaranya. Toh, tadi pertama tidak ada suaranya. Toh? Bagaimana menurut kalian? Kita lihat itu. Bagus? Tarik? Tarik. Bagus tuh. Jadi itu seperti di HP-mu ada isi permainan apa sih? Apa? Siapa yang suka main game? Apa bro? Kalau chatbot, siapa yang biasa main chatbot? Itu kita hanya perintahkan misalnya maju 1 langkah ke kanan, tinggal dituliskan, dia akan maju sendiri. Itu namanya pemanfaatan coding dan kecerdasan artifisial. Kita akan kembali. Bagaimana senang belajar ini? Kita kembali di materi tadi. Jadi, Ibu Guru akan sedikit membahas tentang apa itu coding dan kecerdasan artifisial karena materi utama kita untuk pelajaran kita hari ini adalah ini. Pengenalan coding dan kecerdasan artifisial. Jadi coding dan kecerdasan artifisial ini akan dikenalkan kepada anak-anak, terutama anak SD yang kelas 5 dan kelas 6. Jadi coding dan kecerdasan artifisial itu dianjurkan untuk sekolah dasar kelas 5 dan kelas 6 KCC. Kenapa dianjurkan? Karena siswa sekalian diharapkan mengenali awal itu pemanfaatan teknologi sebelum nanti masuk di lingkungan masyarakat. Terus materi yang kedua, berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Berpikir komputasional. Ibu Guru akan bahaskan dulu tujuan mempelajari coding. Nah, jadi ini tujuan kita tadi mempelajari coding adalah coba baca. Siapa yang bisa baca itu? 1 orang. Masih nyari. Akif coba. Tujuan mempelajari coding dan kecerdasan artifisial AI adalah untuk membekali siswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang relevan di era digital sehingga mereka mampu menjadi pengguna sekaligus pencipta teknologi yang cerdas, kreatif, dan bermanfaat bagi masyarakat. Ya, tepuk tangan.
mempelajari coding dan kecerdasan artifisial itu adalah tujuan utamanya membekali siswa. Jadi yang dibekali itu adalah kalian siswa. Membekali, tahu bekal? Menyiapkan supaya tidak kelaparan, supaya tidak ketinggalan, supaya siswa sekalian mengetahui dan mempunyai keterampilan dan sikap yang relevan di era digital, karena sekarang kita hidup di zaman era digital. Sekarang serba online. Belanja saja, coba lihat mama kalau pesan nasi kuning di rumah, tiba-tiba ada postingannya penjual nasi ayam. Ada postingannya toh di HP, dia bilang di mamamu, Raib mau makan nasi ayam. Tadi bilang Raib mau. Sebentar dia datang diantarkan. Toh? Itu namanya pemanfaatan teknologi di era digital. Kalau dulu kecuali kita makan nasi ayam kalau mama dia pergi di pasar, baru pulang udah beli ayamnya, udah masak, udah kerja, baru kita makan. Atau kalau tidak kita pergi di rumah makan, beli penjualnya langsung. Kalau sekarang siapa lagi yang biasa orang tuanya belanja online di TikTok? Mamanya Desi, tahu ya mamanya Aziza ya? Iya. Nah, itu namanya pemanfaatan teknologi di era digital. Nah, pengguna maksudnya pengguna kita sebagai manusia yang hidup di era digital diharapkan lebih cerdas. Cerdas itu lebih pintar, lebih kreatif, dan bermanfaat bagi diri kita dan masyarakat. Terus yang kedua, lihat ini. Nah, fotonya siapa itu? Kalau yang suka nonton berita pasti tahu siapa punya foto itu. Menteri Pendidikan. Itu Menteri Pendidikan. Coba baca apa di atas? Aziza coba baca apa itu di atas? AI dan coding jadi mata pelajaran anak SD. AI dan coding akan dijadikan mata pelajaran di SD. Jadi untuk kelas 5 dan kelas 6 PASEJ di sekolah dasar, Menteri menganjurkan agar ada mata pelajaran KKA itu, coding dan kecerdasan artifisial atau AI dan coding. Kenapa? Itu tadi supaya anak-anak dibekali, supaya kalian dibekali bagaimana menghadapi era teknologi. Bisa paham? Paham. Nah, ini lagi. Apa itu coding? Kan ini dari tadi kita sebut-sebut coding. Apa itu coding? Toh? Nah, seperti tadi Bilkis belum pernah dengar coding. Airin sudah pernah dengar coding tapi tidak tahu apa itu coding. Airin coba baca pengertian coding. Coding adalah proses menuliskan instruksi atau perintah menggunakan bahasa program agar komputer dapat memahami dan menjalankan tugas tertentu. Dengan coding, seseorang dapat membuat aplikasi game, WhatsApp, hingga sistem berbasis kecerdasan buatan. Jadi coding itu, nah tadi tahu semuanya. Jadi pengertiannya coding itu adalah menuliskan instruksi atau perintah. Seperti tadi itu yang di game, yang kamu nonton, dia pilih di situ 5 langkah ke kanan. Tuh? Itu lebah. Kan bukan langsung dah suruh lebah ayo jalan 5 langkah. Bukan begitu dia bilang. Tuh? Hanya dia pilih itu, dia tulis itu perintahnya, dia tulis itu programnya. Dia tulis itu programnya 5 langkah ke kanan. Pada saat dia oke, lebahnya akan melangkah 5 langkah. Itu artinya dia memerintah menggunakan bahasa pemrograman
komputer dapat menjalankan tugas tertentu. Seperti itu tadi maksudnya. Nah, jadi itu maksudnya coding. Dengan orang memahami coding, seseorang dapat membuat aplikasi. Itu yang sudah kuasai IT, dia bisa buat aplikasi. Misalnya aplikasi tentang game apa yang dia temukan, yang sudah kuasai betul bisa buat dia aplikasi. Website, hingga sistem berbasis kecerdasan buatan. Apa itu kecerdasan buatan? Di sini kita kembali lanjut kecerdasan buatan. Kecerdasan artifisial atau KA adalah, jadi perhatikan, kita ulangi kembali. Kecerdasan artifisial atau KA sama dengan AI. Hanya AI dia bahasa Inggrisnya artificial intelligence. Coba Bilkis baca dulu itu kecerdasan artifisial. Kasih nyari. Adalah kemampuan suatu sistem atau mesin membuat artifisial untuk meniru cara berpikir, belajar, dan mengambil keputusan layaknya manusia. Nah, sudah dulu. Jadi kecerdasan artifisial itu kalau tadi coding, apa tadi coding? Tadi dia coding bahasa program. Kita membuat bahasa program di dalam komputer sehingga komputer itu bisa bekerja sesuai bahasa yang kita perintahkan. Nah, itu dia tadi coding. Sedangkan itu kecerdasan artifisial adalah kemampuan mesin. Kemampuannya mesin ini kayak ini komputer dengan kemampuannya yang dibuat oleh manusia untuk meniru gaya berpikir, belajar, dan mengambil keputusan layaknya manusia. Misalnya, kalau saya tulis di Google, apa pengertian coding? Kita tulis di Google, apa pengertian coding? Langsung tanya di situ jawabannya. Itu namanya kecerdasan artifisial. Terus artificial intelligence dirancang agar dapat mengenali pola, memproses informasi, memecahkan masalah, bahkan melakukan tugas-tugas tertentu secara otomatis. Nah, jadi dia ini kerjanya komputer atau kecerdasan artifisial, dia otomatis tersusun. Tidak bisa misalnya kita habis buka laptop, kita buka pertama kita on-kan itu laptop, begitu dia sudah standby kita refresh dulu, lalu kita buka aplikasi apa yang akan dibuka. Tidak bisa langsung dapat, misalnya ada yang pernah kita simpan file, tidak bisa langsung kita buka, harus bertahap dulu, ada urutan-urutannya. Dia berjalan secara sistematis dan otomatis tanpa harus selalu diperintah oleh manusia secara langsung. Tidak perlu lagi kita perintah, dia otomatis berubah sendiri. Itulah oke-nya kecerdasan artifisial. Terus konsep dasar. Konsep dasarnya kecerdasan artifisial. Bahasa instruksi, coding menggunakan bahasa pemrograman tadi itu, bahasa pemrograman. Toh yang disuruh tadi bilang 5 langkah ke kanan itu bahasa pemrograman. Toh, terus algoritma ada langkah-langkahnya, ada susunannya kayak tadi. Habis dia suruh melangkah ke kanan 5 kali, toh, terus dia suruh lagi naik ke atas 1 kali. Jadi ada langkah-langkahnya. Terus logika itu dia menggunakan logis. Jadi manusia harus menggunakan pikiran yang logis untuk mengambil keputusan. Jadi dia itu komputer, apa keputusan yang dia keluarkan semuanya logis. Perulangan atau looping itu instruksi yang diulang berkali-kali. Seperti tadi dia habis suruh melangkah 4-5 kali, dia ada dia ulangi lagi toh? Nah, itu pengulangan atau instruksi. Variabel, tempat menyimpan data sementara.
Terus konsep dasar coding, pengertian coding tadi sudah. Ini lagi. Konsep dasar tadi yang pertama konsep dasar coding. Sekarang konsep dasar kecerdasan artifisial. Kan itu coding dan kecerdasan artifisial. Jadi tadi konsep dasar coding, sekarang konsep dasar artifisial. Konsep dasar artifisial pengertian AI, kemampuan mesin komputer. Tadi mesin komputer dia meniru kecerdasan manusia, seperti mengenali pola, memahami bahasa, dan mengambil keputusan. Tujuannya adalah membuat komputer atau mesin bisa berpikir cerdas. Wow, ada mesin yang bisa berpikir cerdas. Ada mesin yang bisa berpikir cerdas. Coba diingat-ingat, kira-kira mesin apa itu yang bisa berpikir cerdas? Mesin dia cerdas, dia dalam berpikir. Tahu mesin penghisap debu? Pernah lihat? Dia itu cerdas atau tidak? Dia cerdas, masa dia dapat hisap-hisap debu? Terus pernah lihat mesin cuci otomatis? Mesin cuci otomatis dia hanya dimasukkan cuciannya, masukkan deterjennya, terus di-on-kan, dijalankan, diputar airnya, dia akan bekerja sendiri sampai bersih, sampai kering. Itu namanya dia mesin pintar. Terus ada lagi itu mesin pintar, katanya nanti kalau di luar negeri itu di dalam bidang kesehatan sudah ada orang yang dioperasi, dikerjakan di dalam ruangan kesehatan itu, ruangan operasi, tidak ada dokternya. Kira-kira siapa yang ada di situ? Pasien dengan siapa? Robot. Yang ada. Bisakah kira-kira kalau kalian mau kita di dalam ruangan dikerjakan, dioperasi, yang kerja adalah robot? Bukan manusia lagi, saking canggihnya sekarang. Kenapa robot? Karena robot itu ada manusia yang perintahkan. Itu katanya dia cara kerjanya robot lebih canggih dan lebih bagus hasilnya dibandingkan manusia, pekerjaannya manusia. Karena dia itu bekerja adil, tidak pilih-pilih ini mau ini perempuan, ini laki-laki, oh ini dia cantik, ini dia jelek, tidak tahu dia begitu. Dia bekerja sesuai tugasnya, dia akan mengerjakan semuanya secara sistematis sesuai tugasnya, karena dia adalah robot yang diperintahkan oleh manusia. Coba kita ingat kembali tadi robot. Kan saya pernah tadi tanya toh, pernah lihat robot? Nah, coba itu robot. Adakah masuk akal robot yang bisa jalan? Nah, meskipun ada kakinya, tetapi dia tidak bisa jalan. Itu karena ada yang arahkan. Yang arahkan adalah siapa? Manusia. Yang arahkan adalah manusianya. Jadi manusia itu harus lebih cerdas memanfaatkan teknologi. Terus komponen utamanya kecerdasan artifisial, data. Bahan yang harus dipelajari adalah mesin. Sedangkan algoritma yaitu aturan atau cara kerja untuk mengelola data. Jadi algoritma itu adalah aturan atau cara untuk mengelola data. Model hasil penelitian data yang digunakan untuk membuat keputusan. Jadi
hasil pelatihan data yang digunakan untuk membuat keputusan. Contoh sederhana, aplikasi kamera. Nah, coba aplikasi kamera yang bisa mengenali wajah atau Google Translate yang bisa menerjemahkan bahasa. Coba biasa itu kalau kita berfoto, kita pasang di kamera. Kamera tapi bukan itu dulu. Oh, kita atur lagi supaya dia muncul di flag-flagnya ibu dengan jerawat. Kita atur supaya dia menjual saya. Kita atur supaya dia lebih cantik. Itulah oke-nya teknologi. Cantik toh? Pegang kita. Coba kita bermain-main dulu. Tepuk semangat. Sekali lagi tepuk semangat. Tegang nggak? Santai. Kita pilarnya coding. Jadi pilarnya coding. Sekarang ini bukannya kita disuruh harus pintar memanfaatkan teknologi, ada logika thinking. Kita harus berpikir secara logika. Jadi manusia itu kita dianjurkan dalam mengambil keputusan atau berpikir kita harus menggunakan logika. Jangan asal bicara, jangan asal berbuat. Kita harus menggunakan logika. Algoritma, rangkaian instruksi atau rangkaian jelas untuk menyelesaikan masalah. Contoh, nah coba. Contohnya di sini algoritma itu adalah menyusun langkah-langkah. Menyusun langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Misalnya kita mau rebus mie. Siapa yang biasa rebus mie instan? Saya. Langkah pertama apa? Ambil air. Masak. Terus? Bagaimana itu langkah-langkahnya? Taruh minyak dulu kalau sudah mendidih. Disisihkan, baru dibumbu. Nah, coba perhatikan apa di situ. Coba. Langkah membuat mie instan. Panaskan air. Setelah airnya mendidih, mie-nya dimasukkan. Nah, setelah mie-nya dimasukkan, ini kalau mie kuah, mie-nya dimasukkan, kita tambahkan lagi bumbu. Setelah itu siapkan disimpan di piring. Jadi ini langkah-langkahnya harus sesuai urutan. Programming language, bahasa pemrograman, alat untuk menulis kode agar komputer mengerti perintah. Contoh, Scratch, Python, JavaScript, aplikasi-aplikasi permainan yang bisa dipelajari nanti. Terus debugging. Debugging itu adalah proses menemukan dan memperbaiki kesalahan dalam kode. Proses menemukan dan memperbaiki kesalahan dalam kode yang tidak berjalan sesuai perintah. Jadi kalau ada kode yang tidak sesuai dengan perintah bisa diperbaiki. Sabar. Bentar kita lihat program. Pilar kecerdasan artifisial. Bahan utama AI seperti gambar, teks, suara atau angka semakin banyak. Jadi semakin banyak, perhatikan dulu. Semakin banyak teks, suara,
gambar atau angka, maka semakin banyak kualitas datanya. Bisa? Atau AI-nya semakin cerdas. Jadi di dalam pilar kecerdasan AI itu semakin banyak gambar, kata-kata atau teks, suara, angka, maka kecerdasan AI-nya semakin tinggi atau semakin banyak. Contoh algoritma pengenalan wajah, pembelajaran mesin, komputer belajar sendiri dari data. Model hasil dari proses pelatihan AI yang digunakan untuk membuat prediksi atau keputusan. Model yang bisa memprediksi cuaca besok berdasarkan data sebelumnya. Pernah nonton di berita ada perakiraan cuaca? Biasa tuh kalau di TVRI itu di bagian terakhirnya habis berita ada perakiraan cuaca untuk esok hari. Misalnya untuk Sulawesi Tenggara diperkirakan berawan. Maksudnya berawan, tidak terlalu cerah, tidak juga mendung. Atau misalnya cuaca untuk Sulawesi Tenggara esok hari mendung atau hujan. Itu namanya aplikasi yang bisa memprediksi cuaca untuk esok hari. Tadi ada di materi kita yang kedua. Apa tadi materi yang kedua? Kan tadi materi yang pertama. Ini materi yang pertama tadi pengenalan coding dan kecerdasan artifisial. Sekarang berpikir komputasional sebagai dasar untuk kecerdasan artifisial. Kita lihat dulu apa itu komputasional. Ini komputasional. Apa itu komputasional? Siapa yang bisa baca komputasional? Coba Desti baca, kasih nyalin. Komputasional adalah cara berpikir yang menggunakan prinsip-prinsip ilmu komputer untuk memahami, mengenali, merumuskan dan menyelesaikan masalah secara sistematis, logis, dan Efisien. Itu dulu. Jadi sudah. Komputasional adalah cara berpikir yang menggunakan prinsip-prinsip ilmu komputer. Ya, prinsipnya menggunakan ilmu komputer untuk memahami, mengenali, merumuskan dan menyelesaikan masalah secara sistematis, logis dan efisien. Itu dia komputasional. Ini baru apa? Contoh. Jadi ini salah satu contoh kecerdasan artifisial atau AI. Artificial intelligence. Itu robot kalau diperintahkan bilang maju, diarahkan dia akan maju, tapi diperintahkan oleh manusia. Terus ini, siapa yang biasa main begini? Gambar-gambar. Nanti pertemuan berikutnya kita belajar tentang scratch sederhana. Anak sedang bermain AI. Sebenarnya kalian ini sudah bermain AI juga ya, suka main game itu. Apalagi main bareng. Apa toh? Kembalikan itu. Saat coding dan AI menjadi bagian pembelajaran di sekolah dasar. Jadi nanti di sekolah dasar akan diajarkan coding.
paling utama. Apa manfaatnya penggunaan AI? Apa manfaatnya kita menggunakan AI? Ini manfaat penggunaan AI. Yang pertama, efisiensi dan produktivitas. Yang kedua, pengambilan keputusannya dia lebih baik karena AI itu mampu menganalisis data dalam jumlah atau kapasitas besar. Dia mampu menganalisis data meskipun dalam jumlah yang besar untuk memberikan rekomendasi yang lebih akurat. Itu dia AI kelebihannya, manfaatnya. Terus otomatisasi, dia bekerja secara rutin dan otomatis. Secara rutin dan otomatis sehingga manusia dapat fokus pada pekerjaan yang lebih kompleks. Pekerjaannya lebih kompleks. 4. Inovasi di berbagai bidang. AI mendukung perkembangan teknologi di bidang kesehatan. Nah, contohnya tadi di bidang kesehatan itu yang ibu guru bilang nanti karena canggihnya ini AI akan ada orang operasi, tidak ada lagi dokter di dalam ruang operasi. Tetapi yang ada di ruang operasi apa? Robot, tetapi tetap akan selalu dipantau atau diperintah oleh dokter atau manusia. Terus di bidang pendidikan. Nah, di bidang pendidikan seperti sekarang kita belajar bisa biar dari rumah, bisa belajar online, tidak perlu datang sekolah. Ada tugas-tugas, ada pekerjaan bisa dikerjakan secara online atau melalui Zoom. Terus transportasi, ada mobil listrik itu yang pintar. Dia itu mobilnya, kalau dia datang parkir, dia sudah tahu di sini posisi parkir. Tapi canggihnya itu pintar. Terus di bidang industri. Nah, yang kelima, personalisasi layanan. AI dapat memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan individu. Karena AI dia tidak pilih-pilih. Dia memberikan pelayanan tidak memilih apakah dia laki-laki, apakah dia perempuan, apakah dia cantik, apakah dia kurang cantik. Dia akan memberikan pelayanan sesuai kemampuannya. Terus 6. Deteksi dan pencegahan. AI digunakan untuk mendeteksi penipuan, mencegah kejahatan cyber serta mendukung keamanan. Jadi AI itu dia lindungi penggunanya. Coba kita tepuk semangat lagi. Tepuk semangat. Resiko penggunaan AI. Jadi resiko penggunaan AI. Jadi di samping ada manfaatnya, itu tadi manfaatnya ada 6, ada juga resikonya. Ada juga efek sampingnya. Ya. Ada resikonya. Apa resikonya penggunaan AI? Hilangnya lapangan pekerjaan. 1. Kira-kira apa contohnya ini hilangnya lapangan pekerjaan? Siapa yang tahu? Kira-kira apa contohnya? Misalnya banyak toko-toko yang ditutup karena adanya penjualan lewat online. Akhirnya mereka toko-toko tidak butuh lagi karyawan. Tidak butuh lagi pelayan toko di dalam tokonya itu karena dia bisa menjual secara online, tinggal membutuhkan kurir yang mengantar. Terus 2, ketergantungan teknologi. Nah, ini juga agak susahnya.
orang dewasa kalau terlalu bermain, terlalu memanfaatkan atau terlalu sering menggunakan HP atau teknologi itu akan kecanduan, apalagi main game. Siapa di sini yang sudah kecanduan main game? Bukan. Sudah kecanduan main game? Ada? Oh, habis. Kalau sudah kecanduan, apalagi itu apa istilahnya itu mabar? Tahu? Itu juga termasuk resiko. Jangan juga kecanduan sampai biasa ada orang, ada pernah saya dengar dia lupa makan, dia lupa kencing, sampai kencing di tempat. Karena kalau dia berdiri mau tinggalkan itu sudah apa? Mau menang nanti kalah. Itu resikonya. Bahaya, apalagi kalau lupa makan. Itu dia risikonya. Terus yang ketiga, privasi dan keamanan data. Coba, itu data, apalagi biasa kalau kayak kita dulu ada itu baik itu ID belajar, email pribadi. Jangan sembarang mengupload data. Termasuk itu sembarang mengupload wajah. Karena sekarang ada teknologi yang bisa wajahnya, misalnya wajahnya ibu guru, fotonya ibu guru, baru ibu jadi foto. Ini ibu guru kan fotonya, kalau sekarang lagi pakai hijab, lagi pakai baju toh, panjang. Bisa saja kalau orang iseng yang sudah pintar menggunakan AI itu dan menyalahgunakannya, membuka baju, tiba-tiba kenapa mukanya ibu tidak pakai baju? Toh? Itu termasuk salah satu penyalahgunaan teknologi, termasuk serangan cyber. 6. Tantangan etika dan regulasi. Tantangan etika. Etika itu apa? Siapa yang pernah dengar etika? Etika atau moral, norma, atau sopan santun. Nah, kalau kita terlalu banyak menggunakan AI ini, apalagi untuk usia kalian, usia anak, biasa itu ada bahasa-bahasa keluar tanpa disadari. Misalnya bahasa-bahasa yang tidak perlu dikeluarkan oleh anak. Jadi itulah bedanya kalau kita belajar menggunakan AI, tidak ada yang pantau. Artinya tidak ada yang pantau, biar kita sudah mengeluarkan bahasa yang kurang bagus, tidak ada yang tegur. Paham? Bagaimana maksudnya? Coba. Kalau kita lagi memanfaatkan AI atau menggunakan teknologi kecerdasan artifisial ini, pada saat bermain, meskipun kita menggunakan bahasa yang tidak layak atau tidak sopan, tidak ada yang larang bilang betul nggak boleh bicara begitu. Tidak ada, karena dia AI, komputer. Tetapi kalau kita lagi berbicara langsung seperti ini, langsung Aziza dia bicara sembarang, pasti Bilkis sudah bilang, Bu Guru, Aziza dan bicara tidak jelas, dan bicara sembarang. Artinya ada yang pantau, ada yang tegur. Itu bedanya dengan kalau menggunakan AI. Kalau menggunakan AI biasa tidak begini. Itu kan tidak perlu. Tapi kalau kita lagi menggunakan itu tidak ada yang tegur. Tapi kalau ada temanmu di dekatmu baru bicara, Guru ada yang bicara kotor. Nah, itu dia resikonya penggunaan AI. Nah, sekarang kita akan Bu Guru akan membagikan LKPD-nya supaya ini LKPD-nya bisa diisi
lagi. Tunggu dulu kan berkelompok toh. Bagi dua-dua dulu. Sebentar sebagian kalau masih kunci satu orang satu. Nah, itu adalah lembar kerja peserta didik. Tulis nama. Siapa namanya? Tanggal tadi? Tanggal berapa tadi? 26 Agustus 2025. Nah, 26. Tulis nama. Iya tanggal. Kenapa? Sebelahnya? Iya Pak. Oh jangan dikan berkelompok dia. Berkelompok. Tanggal 26. Tanggal 26 Agustus 2020. Coba kegiatan 1. Kegiatan 1, coba lihat kegiatan 1, eksplorasi konsep. Jelaskan dengan kata-katamu sendiri apa yang dimaksud dengan dekomposisi. Pakai kata-katamu sendiri saja. Pakai kata-kata sendiri saja. Kerja kelompok. Misalnya apa dekomposisi. Dekomposisi memecahkan masalah menjadi bagian yang lebih kecil. Memecahkan masalah menjadi bagian yang lebih kecil. Memecahkan masalah menjadi bagian yang lebih kecil. Tulis di situ. Memecahkan masalah. Biar langsung saja di situ. Memecahkan masalah. Menjadi bagian yang lebih kecil. Lanjut. Menjadi bagian
Identifikasi kesamaan. Kerja dulu sendiri nanti sebentar. Kita
Kelompok 1 sudah? Sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Coba, siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Coba kelompok apa duluan? Satu. Coba siapa? Desti, berdiri Desti. Turun di bawah. Kasih nyari, masa begitu? Memecahkan Coba masalah ulang dari komposisi. dekomposisi, memecahkan masalah kompleks menjadi bagian-bagian Coba dengar suaranya Desti dari kelompok 1 dengar. lebih mudah dikelola. Ulangi, kurang nyaring. Kasih jelas gimana saja ayo. Dekomposisi adalah memecahkan masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola atau bisa dipahami dengan sederhana sebagai pemecahan masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil. Tepuk tangan dulu. Kelompok berapa lagi? 2 atau 3? 2. Coba siapa kelompok 2? Habis. Konsep berpikir komputasional. Berpikir komputasional berarti peserta didik memiliki kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan atau persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Dengan demikian, berpikir komputasional merupakan kemampuan menyusun solusi masalah secara logis dan sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer. Ya, tepuk tangan. Kelompok 3. Perangkat elektronik. Mengerjakan konsep. Tepuk tangan. Iya. Alhamdulillah kita sudah berhasil mempresentasikan masing-masing hasil diskusinya. Sekarang Ibu Guru harapkan kita sama-sama membuat kesimpulan untuk materi kita hari ini. Apa materinya kita hari ini? Tentang coding dan kecerdasan artifisial dan komputasional. Coba kesimpulannya, coding
adalah dasar dalam dunia teknologi. Nah, coba. Coding adalah dasar dalam dunia teknologi berupa proses menulis instruksi dengan bahasa pemrograman agar komputer dapat melakukan tugas tertentu. Dengan coding, manusia dapat membuat aplikasi game, website, maupun program lain. Kesimpulannya, sedangkan kecerdasan artifisial adalah atau AI pengembangan lebih lanjut dari coding. Nah, jadi ini dia kecerdasan artifisial lebih dalam lagi atau lebih jauh lagi, lebih meluas lagi daripada coding, yang memungkinkan mesin atau komputer belajar dari data, mengenali pola, dan mengambil keputusan cerdas layaknya pikiran siapa? Pikiran manusia. Nah, itu dia. Itu bedanya antara coding dengan kecerdasan artifisial atau AI. Hubungan coding dan AI. Coding adalah fondasi untuk membangun AI. Dengarkan, coding adalah fondasi untuk membangun AI, sedangkan AI adalah hasil coding yang dilengkapi dengan algoritma cerdas dan data sehingga mampu bekerja lebih pintar dan adaptif. Oke? Jadi gunanya kita mempelajari coding dan AI adalah melatih kemampuan berpikir logis, kreatif, dan kritis dalam membiasakan pemecahan masalah secara sistematis, membuka wawasan tentang teknologi masa depan, menyiapkan generasi muda agar siap menghadapi perkembangan era digital. Oke, ini dia yang ditunggu-tunggu. Apa itu? Sekian dan terima kasih. Oke, nah Ibu Guru akan memberikan semangat kepada kita semua. Tolong lebih belajar dan lebih bijak dalam menggunakan AI atau memanfaatkan teknologi. Karena kalau kita tidak pandai memanfaatkan teknologi, teknologi akan memanfaatkan kita. Ya, oke. Sebelum pelajaran kita tutup, terlebih dahulu harus kita berdoa. Habib, sini dulu Habib, pimpin doanya. Di sini saja. Akan bisa sedikit aja. Pimpin doa. Bismillah.